Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTB. Bagian 30. Dirawat calon ibu tiri. Selamat mendengarkan. Jangan pergi. Jangan pergi. Poni mengerjapkan mata beberapa kali. Gelap. Yang dia bisa lihat hanyalah pendar cahaya lampu tidur yang melayang-layang di langit-langit. Dia segera memeriksa Vio di sampingnya. Vio, panggilnya pelan sambil menepuk pundak sahabatnya itu. Jangan pergi, rintihnya lagi. Jam berapa ini? Poni menoleh ke jam dinding di samping. Baru pukul 2.37 pagi. Namun Vio belum juga bangun. Mimpi buruk pasti telah mengganggu tidur gadis itu. Vio, bangun Vio. Jangan pergi, jeritnya sambil memeluk pinggang Poni dengan sangat erat. Tolong jangan pergi. Poni baru menyadari kalau Violet menangis. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengusap-usap Vio sambil terus berusaha membangunkannya. Bangun Vio, lo mimpi buruk. Vio, ini gue Poni. Poni, bangun dulu Vio, ada apa? Poni sebenarnya sangat cemas melihat keadaan Vio. Dia juga takut kalau keadaan jadi horor karena mereka hanya berdua saja. Poni, gue mimpi buruk. Poni mengusap-usap kepala Vio yang basah oleh keringat dingin. Lo demam Vio, panas banget. Poni berpikir, apa yang harus dia lakukan? Apakah demam itu membuat Violet harus mendapat pertolongan medis segera? Sejujurnya, dia bingung harus melakukan apa. Namun, Poni harus segera memutuskan. Ketika Poni meraih ponselnya, Violet menoleh dan langsung memberi peringatan. Jangan kasih tahu papa kalau gue demam. Gue nggak apa-apa kok. Iya Vio, gue cuma mau googling gimana caranya nanganin demam. Udah nggak usah repot-repot Poni, ada obat kok. Violet meminta Poni untuk mengambilkan obat di laci. Selain itu, Poni juga memasang plester kompres untuk membantu menurunkan panas. Tolong ambilkan air hangat buat minum, pinta Vio lemah. Iya Vio. Poni, ya? Maaf ya, jadi ngerepotin lo. Gak apa-apa kok, santai aja. Setelah minum obat, air hangat, dan dikompres, Vio mencoba untuk kembali tidur. Sementara itu, Poni mengusap-usap betis dan lengan gadis itu dengan minyak telon. Meskipun sempat mengira jika hubungan mereka dekat, ternyata Poni tidak pernah tahu kalau Violet bisa mengalami demam sampai menangis di tengah malam. Apa ada sedikit baikan? Iya Poni, makasih banget. Untung ada lo di sini. Kalau enggak, Poni menunggu dengan sangat penasaran apa kiranya yang akan Vio katakan.
Namun gadis itu sepertinya terlalu ngantuk untuk mengobrol. Mungkin pengaruh obat juga. Tidurlah Vio, ucap Poni pada akhirnya, menutup rapat penasaran yang sempat meletup-letup. Kalau enggak, gue pasti nangis sendirian, Poni. Di sini, tanpa siapapun. Violet terisak-isak setelah mengatakan itu. Tubuhnya yang dilanda demam sedikit bergetar, menahan kesedihan. Poni salah. Selama ini dirinya salah menilai Vio. Dia selalu mengira bahwa dirinya lah orang paling menderita di dunia. Selama ini, Poni selalu merasa bahwa kesepian paling dingin dan tajam adalah miliknya. Meskipun tahu Violet telah kehilangan ibu, tetapi Poni selalu mengira bahwa anak itu tidak pernah kekurangan apa-apa. Dia selalu berpikir kalau Violet selalu dalam keadaan berkelimpahan. Terlebih, dia punya papa yang luar biasa. Ternyata semua penilaian itu terpatahkan malam ini ketika Violet justru menangis di dalam pelukannya. Tenang Vio, sekarang ada gue di sini. Jujur gue malu banget Poni, ketahuan pas lagi kayak gini. Tapi kadang gue juga gak tahu mau cerita sama siapa. Kan ada gue, Vio. Lo bebas mau cerita apa aja sama gue. Iya. Poni sudah berencana akan memberitahukan mengenai Vio kepada Zarko. Dia sudah membayangkan akan mengatakan semuanya. Namun, apa yang dikatakan Violet berikutnya membuatnya makin prihatin. Kadang gue pengen cerita ke papa, tapi gue sadar gak boleh nambahin beban papa. Poni, lo tahu nggak? Papa punya akun Instagram buat share momen-momen penting. Iya, gue tahu. Tapi lo pasti nggak tahu isi DM-nya. Banyak banget, Poni, orang yang nge-DM Papa, cerita tentang masalah mereka. Ada yang minta bantuan, saran, sampai ada yang minta bantuan dana juga. Serius? Iya, gue yakin Papa juga nggak bisa abaikan semuanya. Karena beberapa emang kenal, dan teman Papa juga. Jadi itu alasan lo nggak mau cerita sama Papa? Jangan lagi Papa repot ngurusin gue. Sementara Papa itu milik orang banyak. Orang-orang yang kerja di perusahaannya, semua yang bantu Papa. Mereka semua pasti selalu Papa pikirin. Gue sadar, jika Tuhan ngasih kita kelebihan, seperti kecerdasan pada Papa, itu pasti ada tujuannya, supaya Papa bisa berguna bagi orang banyak. Papa punya power untuk menggerakkan orang, untuk mengatur ini dan itu. Makanya Papa juga harus punya hati yang besar, supaya seimbang. Tapi bukan berarti lo harus kesepian kan, Vio? Nggak apa-apa. Ini juga bagian yang harus gue ambil, Poni. Lagian gue juga bisa kok konsul ke profesional kalau mau. Dan gue juga beruntung punya lo sekarang, jadi sahabat gue. Vio, tidur lagi aja, Poni. Besok kita harus sekolah. Iya, Vio juga tidur ya. Violet terbangun dan menyadari kalau Poni sudah pergi. Dia menyingkirkan plester kompres dari keningnya dengan segera. Jam berapa ini? Sebelum melihat jam, matanya menemukan sebuah objek tidak biasa di atas meja. Sebuah mangkuk. Violet menggerutu seketika menyadari bahwa sekarang sudah jam 8. Sudah terlambat untuk datang ke sekolah. Namun dia heran. Kapan Poni pergi? Atau dia masih di kamar mandi? Violet berusaha untuk ke kamar mandi. Dia ingin cuci muka dan gosok gigi. Namun lantai tempatnya berpijak tiba-tiba berputar, sehingga dia jatuh. Aduh, pusing sekali.
Kikil langsung menyergap tubuhnya di atas lantai. Namun dia tetap berusaha bangkit. Mungkin kembali meringkuk di bawah selimut adalah keputusan yang bijaksana. Ada selembar kertas di atas mangkuk. Violet meraihnya sebelum kembali ke tempat tidur. Kertas itu berisikan pesan untuk dirinya. Vio, maaf nggak bangunin. Gue nggak tega ganggu tidur lo. Lagian masih demam kan? Biar gue mintain izin. Jangan lupa makan sarapannya ya. Dan ada air hangat juga. Minum obatnya Vio. Sampai jumpa nanti siang. Poni. Ternyata Poni sudah berangkat dan sengaja meninggalkan dirinya. Bahkan walaupun harus repot pulang untuk berganti seragam dan ambil buku, dia menyempatkan diri menyiapkan sarapan untuk Violet. Membuat Violet sadar bahwa dirinya tidak sebenci itu pada Poni, tidak seperti dugaannya beberapa minggu yang lalu. Dalam keadaannya yang bisa dibilang buruk, untuk pertama kalinya Violet tersenyum lega, mengetahui ada seseorang yang memperhatikan dirinya selain papa. Sementara itu, Poni memenuhi janjinya untuk tidak mengadukan keadaan Violet pada Zarko. Meskipun dia sangat ingin melakukannya, mungkin nanti jika saatnya tiba. Sementara sekarang, yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa Violet tidak benar-benar sendirian. Tidak, selama ada Poni. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.